Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Zahra, AS181021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal perbandingan sistem pengukuran kinerja perusahaan. Terdapat 3 model pengukuran kinerja dan yang paling umum digunakan oleh perusahaan yaitu BSC atau Balanced Scorecard, dan yang kedua adalah IPMS atau Integrated Performance Measurement System, dan yang ketiga adalah Performance Price. Menurut Nelly et al. Pada tahun 1995, BSC merupakan model sistem pengukuran kinerja yang paling populer di kalangan perusahaan. Selain itu ada Performance Price. Ini karena metode ini mengukur semua aspek yang berhubungan dengan stakeholder yang meliputi kepuasan maupun kontribusi dari para stakeholder tersebut yang tentunya sangat berpengaruh bagi perusahaan. Sehingga dengan diterapkannya metode ini diharapkan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang akan lebih terjamin. Selanjutnya, bagaimana sih kriteria yang harus dipilih untuk model pengukuran kinerja perusahaan yang paling sesuai untuk kebutuhan perusahaan? Nah, menurut Kaplan dan Norton pada tahun 1996 dan Nelly et al. Pada tahun 2000 mengungkapkan bahwa kriteria dalam memilih model pengukuran kinerja perusahaan saat ini tidak lagi terbatas pada aspek finansial saja, tetapi hal ini karena pengukuran kinerja perusahaan yang hanya memandang aspek keuangan belum representatif menggambarkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, serta adanya perubahan lingkungan bisnis yang dinamis dan kondisi persaingan yang semakin kuat. Maka perlunya sistem pengukuran kinerja perusahaan yang lebih terintegrasi antara aspek keuangan dan non-keuangan. Artinya, untuk menentukan model pengukuran kinerja ini, perusahaan harus memiliki kriteria komprehensif dan terintegrasi antara aspek keuangan dan non-keuangan, serta mempertimbangkan aspek internal serta eksternal. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk memperbandingkan dari 2 model pengukuran kinerja berdasarkan kriteria komprehensif dan terintegrasi antara aspek finansial dan non-finansial pada aspek internal dan eksternal perusahaan, sehingga bagi pengambil keputusan akan dapat menentukan sebuah sistem pengukuran kinerja yang sesuai dengan peruntukan perusahaan itu sendiri. Pengertian kinerja perusahaan itu sendiri yaitu ukuran tingkat keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya keuangan perusahaan, terutama pada pengelolaan investasi sebagai upaya untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Berikut adalah menurut Elizabeth pada tahun 2000. Selanjutnya, pengertian kinerja seperti yang disampaikan oleh Kuncoro pada tahun 2007, yaitu hasil kerja yang dipengaruhi oleh struktur dan perilaku industri, di mana hasil biasa diidentikan dengan besarnya penguasaan pasar atau besarnya keuntungan suatu perusahaan dalam suatu industri. Namun, agar lebih terperinci, kinerja dapat pula tercermin melalui efisiensi atau pertumbuhan, termasuk perluasan pasar itu sendiri. Selanjutnya, kesempatan kerja atau prestige profesional, kesejahteraan personalia, dan kebanggaan kelompok. Lalu selanjutnya ada pengertian dari BSC itu sendiri. Karena kita akan membedakan atau membandingkan antara model pengukuran kinerja antara BSC dan Performance Prism ya. Langsung aja, BSC itu sendiri merupakan metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan, dan pada dasarnya BSC itu merupakan kartu bimbingan yang digunakan sebagai media untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. BSC itu sendiri dikembangkan di Harvard Business School oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1992. BSC juga memiliki kerangka kerja yang menggunakan 4 perspektif dengan titik awal strategi sebagai dasar perancangannya. Keempat perspektif tersebut yaitu yang pertama financial perspektif. Langsung aja pengertiannya, yaitu
finansial diperlukan untuk memberikan ringkasan dari konsekuensi ekonomi akibat dari kebijaksanaan yang telah diambil. Sedangkan aspek finansial ini erat hubungannya dengan profitabilitas, contoh pemasukan operasional, return on capital, dan economic add value. Yang kedua yaitu customer perspective. Pengertiannya itu pelanggan diperlukan untuk mengidentifikasi segmen pasar dan konsumen di mana unit kerjakan saling bersaing dan tolak ukur yang akan dipakai untuk mengukur segmen yang akan digunakan atau yang diinginkan. Yang ketiga yaitu internal business process perspective. Pengertiannya yaitu bisnis internal diperlukan untuk mengidentifikasi internal bisnis proses yang kritis dan harus ditingkatkan. Lalu yang terakhir ada learning and growth perspective, yaitu belajar dan pertumbuhan diperlukan untuk mengidentifikasi infrastruktur dari organisasi yang harus dibangun untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan di jangka panjang. Slide berikutnya yaitu performance price. Sistem pengukuran kinerja dengan metode ini merupakan penyempurnaan model-model sebelumnya, diantaranya yaitu BSC. Model ini tidak hanya didasari oleh strategi tetapi juga memperhatikan kepuasan dan kontribusi stakeholder, proses, dan kapasitas perusahaan menurut Nelly dan Adam pada tahun 2002. Sistem pengukuran kinerja model performance ini berupaya menyempurnakan model-model sebelumnya. Model ini tidak hanya didasari oleh strategi tetapi juga memperhatikan kepuasan dan kontribusi stakeholder, proses dan kapabilitas perusahaan, serta memahami atribut apa yang menyebabkan stakeholder atau pemilik dan investor, pemasok, konsumen, tenaga kerja, regulator, dan masyarakat sekitar, sehingga mereka merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh perusahaan. Itu merupakan langkah yang paling penting dalam metode ini atau model ini. Berbeda dengan pengukuran sistem pengukuran kinerja BSC atau Balance Scorecard yang berpedoman pada ukuran kinerja harus diturunkan secara ketat dan strategi adalah tidak benar. Seharusnya kebutuhan dan keinginan dari para stakeholders lah yang harus diperhatikan pertama kali. Selain baru strategi dapat diformulasikan untuk dapat mewujudkan kepuasan para stakeholder secara sempurna. Maka pihak manajemen perusahaan perlu juga mempertimbangkan strategi-strategi apa saja yang harus dilakukan, juga proses-proses yang dilakukan untuk dapat menjalankan strategi ini dan kemampuan apa saja yang harus dipersiapkan dalam melaksanakannya. Nah, metode pengukuran kinerja ini menggambarkan kinerja organisasi sebagai bangun 3 dimensi yang memiliki 5 bidang sisi. Yang pertama itu dari sisi kepuasan stakeholder, yang kedua dari sisi strategi, yang ketiga dari sisi proses, selanjutnya nomor 4 dari sisi kapabilitas, yang terakhir dari sisi kontribusi. Dari sisi kepuasan stakeholder. Nah, siapa saja stakeholder organisasi dan apa saja keinginan yang mereka butuhkan. Stakeholder ini dipertimbangkan meliputi konsumen, tenaga kerja, supplier, pemilik atau investor, serta pemerintah dan masyarakat sekitar. Sangat penting bagi perusahaan berupaya memberikan kepuasan terhadap apa yang diinginkan dan dibutuhkan stakeholdernya, serta melakukan komunikasi yang baik dengan mereka. Yang kedua, dari sisi strategi. Strategi apa sih yang dibutuhkan untuk memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan para stakeholder itu sendiri. Nah, dalam strategi ini sangat diperlukan untuk mengukur kinerja organisasi sebab dapat dijadikan sebagai monitor atau acuan sudah sejauh mana tujuan organisasi yang telah dicapai, sehingga pihak manajemen bisa mengambil langkah cepat dan tepat dalam membuat keputusan untuk menyempurnakan kinerja organisasi. Lalu selanjutnya dari sisi proses. Nah, proses apa aja sih yang dibutuhkan dalam meraih strategi yang sudah ditetapkan? Proses di sini tuh diibaratkan sebagai mesin dalam meraih sukses.
yaitu bagaimana caranya agar organisasi mampu memperoleh pendapatan yang tinggi dengan pengeluaran serendah mungkin melalui penempatan fasilitas serta pengoptimalan saluran-saluran pengadaan atau procurement dan logistik. Karena proses itu sangat penting ya bagi perusahaan itu sendiri. Selain itu, dari sisi kapabilitas, nah kemampuan apa sih yang dibutuhkan untuk menjalankan proses yang ada? Kapabilitas itu sendiri kemampuannya untuk yang dimiliki oleh organisasi meliputi keahlian sumber dayanya, praktek-praktek bisnisnya, pemanfaatan teknologi, serta fasilitas-fasilitas pendukungnya. Kemampuan organisasi ini merupakan fondasi yang paling dasar yang harus dimiliki oleh organisasi untuk dapat bersaing dengan organisasi-organisasi lainnya. Dari sisi kontribusi stakeholder, nah kontribusi apa aja yang dibutuhkan agar para stakeholder untuk mengembangkan kemampuan yang perusahaan miliki, untuk menentukan apa saja yang harus diukur yang merupakan tujuan akhir pengukuran kinerja dengan metode performance based ini, maka organisasi harus mempertimbangkan hal-hal apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan dari para stakeholder, sebab organisasi dikatakan memiliki kinerja yang baik jika mampu menyampaikan apa yang diinginkannya dari para stakeholder yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi mereka. Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu membandingkan sistem penilaian kinerja perusahaan yang dinilai berdasarkan tingkat komprehensif dan terintegratif antara aspek finansial dan non-finansial pada lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Maka model konseptual yang digunakan dalam menilai ketiga sistem pengukuran atau maksudnya menilai kedua sistem pengukuran kinerja tersebut seperti yang disampaikan pada tabel di bawah ini. Yang pertama itu sistem penilaian kerja, yang kedua ada BSC serta performance based, sama yang terakhir IPMS. Terus dibandingkan berdasarkan aspek komprehensif dan integratif antara aspek finansial dan non finansial pada lingkungan internal dan eksternal. Yang di bawah yaitu sistem penilaian kinerja terbaik. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan kelebihan dan kelemahan antara dua sistem pengukuran kinerja yaitu BSC dan PRIS. Nah, kelebihan dari BSC yaitu komprehensif lingkungan eksternal dan internal. BSC memiliki 4 perspektif pengukuran kinerja perusahaan yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan eksternal diukur melalui perspektif pelanggan dengan indikator kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan relensi pelanggan. Sedangkan 3 perspektif lainnya mengukur kinerja internal yaitu keuangan, internal bisnis proses, dan pertumbuhan serta pembelajaran. Selanjutnya itu integratif lingkungan eksternal dan internal. Keempat perspektif BSC saling integratif karena memiliki sifat kausalitas, diawali dengan perspektif paling bawah yaitu pertumbuhan dan pembelajaran, memiliki kausalitas ke atas yaitu perspektif proses internal bisnis, memiliki kausalitas ke atasnya yaitu perspektif pelanggan, dan terakhir adalah perspektif keuangan yaitu selanjutnya kelemahannya yaitu komprehensif lingkungan eksternal dan internal. Bila dibandingkan dengan IPMS dan PRIS, sistem pengukuran kinerja BSC kurang lengkap pada pengukuran kinerja lingkungan eksternal. BSC hanya mengukur aspek pelanggan, sedangkan IPMS dan PRIS mengukur kinerja aspek stakeholder sehingga cakupan eksternalnya lebih luas. Lalu selanjutnya integratif lingkungan eksternal internal, tidak ada kelemahan untuk aspek integratif karena keempat perspektif BSC telah disampaikan memiliki integrasi satu sama lainnya. Sedangkan kelebihan dari PRIS komprehensif lingkungan eksternal dan internalnya
atau sistem pengukuran kinerja PRISM ini telah lebih komprehensif dibandingkan BSC karena dibangun atas 3 dimensi, yaitu memiliki 5 bidang sisi, yaitu dari sisi kepuasan stakeholder, strategi, proses kapabilitas, dan kontribusi stakeholder. Namun kelebihan utama yang dimiliki oleh sistem ini adalah penyusunan strategi diawali dengan mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan stakeholder, sedangkan BSC pengukuran kinerja diturunkan berdasarkan penetapan strategi. Yang kedua, integratif lingkungan eksternal juga internal. Integratif pada aspek lingkungan eksternal yang sangat luas karena mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan seluruh satuan stakeholder. Nah, kelemahan dari PRISM ini komprehensif lingkungan eksternal internal. Aspek pengukuran internal kurang difokuskan pada aspek kinerja keuangan karena tidak dapat dipungkiri bahwa aspek keuangan merupakan darah bagi kelangsungan hidup perusahaan karena yang paling penting adalah dana. Yang kedua, integratif lingkungan eksternal internal. Keseluruhan aspek pengukuran kinerja PRISM ini belum terintegrasi dengan aspek keuangan karena aspek pengukuran kinerja keuangan belum menjadi fokus yang dipentingkan dalam PRISM. Nah, kesimpulannya yaitu model performance itu dibandingkan dengan balance scorecard memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya mengidentifikasi stakeholder dari banyak pihak yang berkepentingan seperti pemilik dari investor, supplier, pelanggan, tenaga kerja, regulator, dan masyarakat sekitar. Sedangkan BSC itu sendiri mengidentifikasi stakeholder hanya dari satu sisi stakeholder dan customer saja. Sedangkan bila dibandingkan dengan performance, PRISM memiliki kelebihan yaitu Key Performance Indicator atau KPI yang diidentifikasi terdiri dari KPI strategi, KPI proses, dan KPI kapabilitas. Kedua pengukuran tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, namun keputusan memilih sebuah sistem pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh para eksekutif perusahaan karena pilihan yang tepat adalah kecocokan di mana mereka dapat mengadopsi sebuah sistem pengukuran kinerja yang cocok dengan kondisi perusahaan dan tingkat kapabilitas pengambil keputusan. Semakin canggih sebuah sistem pengukuran kinerja menuntut kapabilitas yang tinggi bagi pemimpinnya dalam mengumpulkan dan menggunakan data serta pemahaman dalam penggunaannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.